mendengarkan podcast ini. Dari sejak kita kanak-kanak, kita telah melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita bersikap terhadap dunia. Bagaimana mereka mengisi dan menjalani hidup ini. Dan apa yang kita saksikan tersebut, kita serap, kita adopsi menjadi cara berpikir dan bagian hidup kita juga. Di mata semua manusia, dunia ini adalah satu-satunya hunian. Di mata semua manusia, dunia ini satu-satunya tempat tinggal dan domisili. Di luar dunia sekarang ini, dipandang bukanlah kehidupan dalam arti yang sesungguhnya. Berarti di luar dunia sekarang, dipandang bukan sesuatu yang dapat disebut sebagai tempat tinggal, hunian, atau domisili yang wajar. Cara pandang ini membentuk gaya hidup yang ditularkan dari generasi ke generasi, sehingga cara berpikir dan gaya hidup manusia begitu kuat, begitu kokoh menyatu. Sebagai akibatnya, saudara, juga terpatri di dalam jiwa kita pemikiran bahwa satu-satunya yang dapat disebut tempat tinggal, hunian, domisili adalah dunia ini. Di luar dunia ini bukanlah tempat hunian. Orang yang memiliki cara pandang yang salah tersebut berpikir setelah mati, baik surga maupun neraka bukanlah tempat tinggal dalam arti yang sesungguhnya. Neraka dipandang sebagai tempat pembuangan yang mengerikan, dan surga dipandang sebagai tempat pembuangan yang nyaman dan penuh kebahagiaan. Sangat berbeda memandang surga sebagai hunian kita, tempat tinggal kita, atau memandang surga sebagai pahala atau upah. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, upahmu besar di surga, bukan surga itu sebagai upah, tapi ada upah yang diberikan pada waktu kita sudah di surga. Sama seperti kalau orang tua berkata kepada anaknya, nanti hadiahnya di rumah. Bukan rumah itu hadiahnya. Rumah itu hunian. Kita harus memahami rumah kita itu di surga. Dunia bukan satu-satunya hunian. Justru hunian yang sesungguhnya yang disiapkan Tuhan menjadi hunian yang ideal dan permanen adalah langit baru, bumi baru nanti. Ini bukan hunian permanen. Dan ini tidak ideal karena sudah terkutuk. Hidup di bumi hanya sebagai bridging, jembatan, kesempatan, persiapan untuk dilayakkan masuk rumah Bapa. Cara berpikir yang membentuk gaya hidup ini telah kuat mengakar dalam kehidupan semua orang, di dalamnya termasuk orang Kristen, bahkan tidak sedikit rohaniwan yang juga berpikir masih demikian. Kalau bagi rohaniwan nampak sekali dari isi khotbahnya. Saya kira tidak sedikit rohaniwan pembicara di mimbar seperti pedagang yang jual barang, yang dia sendiri juga tidak merasa sungguh-sungguh membutuhkan barang itu. Seperti orang berbicara mengenai surga, tapi tidak menghayati bahwa surga itu tujuan hunian kita satu-satunya, bukan bumi ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 dari ayat 1,
Kita baca ayat ini. Yohanes pasal 14 dari ayat 1 dan ayat-ayat berikut. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, dari pernyataan ini, Tuhan Yesus mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa bumi ini bukan satu-satunya tempat hunian. Masih ada tempat lain yang dapat menjadi tempat hunian. Orang percaya kita harus meyakini dan menerima ini dengan sungguh-sungguh, bahwa tempat tinggal kita, hunian dan domisili kita bukan hanya di dunia ini. Dunia hanyalah salah satu dari tempat hunian manusia. Bahkan semestinya kita sebagai orang percaya hidup di bumi hanya dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan Allah. Bumi ini sudah terkutuk, tidak bisa menjadi tempat hunian yang ideal, dan pasti tidak permanen. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau Tuhan sudah pergi menyediakan tempat, Tuhan berjanji akan kembali dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada, supaya di mana Tuhan ada, kita ada. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus menyampaikan kalimat ini, jangan kamu gelisah. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Murid-murid sedang mengalami kegelisahan, sebab guru mereka, Tuhan Yesus, mengatakan harus ke Yerusalem. Dan Tuhan akan mati di tangan orang-orang berdosa. Murid-murid telah mempertaruhkan seluruh hidup mereka demi pria yang diharapkan dapat mengubah nasib mereka. Demi pria guru dari Nazaret ini yang dimimpikan menjadi raja seperti Herodes, penguasa seperti Kaisar Roma, dan mereka bisa menikmati kelimpahan hidup, kehormatan, kenyamanan. Dalam satu pengakuannya di Matius pasal 19 ayat 27, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ibarat orang yang berjudi, dia sudah menaruh seluruh miliknya di nomor itu, di angka itu. Dan sekarang dia melihat murid-muridnya, guru mereka akan mati di tangan orang berdosa. Keadaan itu membuat seakan-akan langit hidup, murid-murid Tuhan rubuh. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Satu-satunya yang diharapkan adalah Yesus. Yang diharapkan menjadi seperti pahlawan mereka Daud yang menggulingkan Goliat dan mengusir pemerintahan Romawi dari tanah atau negeri Yehuda. Mereka sangat mengharapkan pria ini menjadi penguasa yang mengantar mereka kepada kejayaan lahiriah, kemuliaan duniawi, kehormatan dan kelimpahan. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu gelisah. Kata gelisah dalam teks aslinya taraso. Taraso. Kata ini artinya terganggu. Jangan kamu terganggu. Kata ini juga bisa berarti tidak tenang. Jangan kamu tidak tenang. Kata ini juga bisa berarti cemas. Jangan kamu cemas. Kata taraso juga bisa berarti tertekan. Kamu jangan tertekan.
Tuhan mengatakan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan dia menegaskan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalimat itu merupakan satu kepastian. Tuhan menjamin kepastian adanya fasilitas tempat tersebut. Tuhan mengarahkan orang percaya untuk fokus pada tempat tersebut. Tuhan Yesus tidak menekankan domisili di bumi ini. Seperti dia sendiri berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini memberi pelajaran bagi kita, saudaraku. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang belum memiliki rumah pribadi, jadi masih kontrak atau sewa, jangan terganggu. Ketika perasaanmu terganggu, engkau merasa tidak lengkap, hidupmu merasa tidak utuh, karena rumah itu kebutuhan primer, engkau tidak bisa dibanggakan Tuhan. Engkau tidak memuliakan Tuhan dengan sikap itu. Jangan dianggap sebagai persoalan yang mengganggu jiwa kita. Jadi kalau selama ini hanya mengontrak atau menyewa rumah, orang lain yang mempunyai rumah itu, hendaknya kita tidak menjadi gelisah. Murid-murid tidak punya apa-apa, sama sekali. Jangan gelisah, kamu punya rumah di sana. Sebaliknya kalau seseorang sudah memiliki rumah pribadi di bumi ini, hendaknya tidak merasa sudah tenang karena sudah memiliki tempat domisili atas namamu. Rumah fana dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan rumah kekal, saudaraku. Dengan pernyataan ini bukan berarti salah kalau memiliki rumah pribadi. Tetapi hendaknya kebahagiaan hidup orang percaya, kebahagiaan hidupmu tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi oleh fasilitas dunia apapun itu, termasuk rumah. Memang tak dapat disangkal, telah terpatri dalam jiwa banyak orang bahwa rumah dipandang sebagai kebutuhan utama atau primer. Kalau belum memiliki rumah, merasa hidupnya belum lengkap. Ini sudah terbangun dalam jiwa kita sejak kecil. Seakan-akan dunia ini satu-satunya hunian. Tidak diucapkan tetapi sudah menyatu dalam jiwa. Seakan-akan tidak ada hunian lain. Surga neraka itu tempat pembuangan. Neraka tempat pembuangan yang mengerikan. Kalau surga tempat pembuangan yang membahagiakan. Lalu banyak orang Kristen terpengaruh oleh cara berpikir agama-agama di sekitarnya. Surga itu pahala. Surga itu upah. Bukan. Surga itu bukan upah, bukan pahala. Itu rumah kita. Itu hunian kita. Sudah menjadi tradisi. Orang merasa bahagia kalau memiliki rumah pribadi di bumi. Seakan-akan rumah itu menentukan kebahagiaan hidupnya. Saya tidak mengada-ada, saudaraku. Alkitab yang mengajarkan begitu. Jangan kamu gelisah. Kalau kita kemudian melihat hidupnya para murid-murid, yang ternyata kerajaan yang dibangun Tuhan Yesus bukan di bumi ini, berarti mereka tidak akan bisa menikmati kemuliaan duniawi. Enggak apa-apa. Mereka tetap tinggalkan rumah dan semua kemewahan demi Injil sampai ke ujung bumi. Memang mereka orang istimewa dengan konteks demikian. Kita tidak bisa sama persis seperti mereka. Tapi esensinya harus sama. Walaupun penerapan implikasinya, aplikasinya, penterjemahannya beda. Tapi sikap hati kita harus sama. Kalau orang merasa bahwa rumah itu membuat dia nyaman, bahagia, lengkap, itu jadi berhala. Sebaliknya orang yang tidak atau belum punya rumah, lalu merasa hidupnya tidak lengkap karena tidak rumah atau belum punya rumah, dia juga memberhalakan masalah itu.
Biarlah Tuhan bisa bangga terhadap saudara. Aku bangga kepada kamu. Walaupun kau belum punya rumah pribadi, kamu merasa lengkap. Sebab kalau kamu ya memang melihat rumahmu di surga, kamu tidak akan mengingini apapun di bumi ini. Jadi kita ini sudah jauh sekali dari kebenaran Injil yang orisinil yang Tuhan ajarkan. Sudah terbawa dengan pengaruh filosofi dunia. Makanya lihat orang-orang yang berusaha bagaimana mendandani rumahnya demi yang dirasakan sebagai kenyamanan. Ya, kalau dulu kita salah, kita kan belum mendengar firman ini. Ya, enggak apa-apa. Jangan saudara berkata, wah, nyinggung saya ini. Dia tahu rumah saya besar. Saya ini kan suster saudara. Dokternya Tuhan Yesus. Hanya orang sakit yang perlu dokter. Anda sakit kan? Saya kan hanya menyampaikan apa yang sang dokter kehendaki untuk saya sampaikan. Jangan malah nanti saudara mati, Anda meninggalkan semua kekayaan dunia, rumahmu yang megah di kekekalan, tidak punya rumah, tidak layak masuk sana. Lalu saudara berkata, kat, malaikat maksudnya, kat, sungguh swear, gua kagak tahu ada beginian, gua kagak tahu. Terus malaikat mengadu sama Tuhan Yesus, Tuhan, orang ini tidak tahu kalau ada rumah Bapak dan lain-lain. Panggil dah. Kamu nggak tahu? Nggak tahu Tuhan. Siapa tamu? Erastus. Panggil Erastus mana? Saya udah pulang juga waktu itu. Dipanggil lah saya oleh malaikat. Saya ditemani Gabriel, saudara. Malaikat Gabriel. Di belakang saya Petrus ngikutin. Saya ikutin ini. Ini imajinasi. Kamu Erastus ya? Ya Tuhan sudah tahu. Kan kemarin Tuhan yang sambut saya. Kamu nggak mengajarin orang ini? Saya nengok. Oh udah Tuhan. Puasa khotbah dia nggak datang. Ini Tuhan ya. Orang ini nih Tuhan. Seperti lampu pohon terang. Kelap-kelip. Biarpet. Gimana? Dia pikir, ya ilah. Gereja kan tiap minggu ada. Kalau konser kan nggak tiap minggu ada. Kalau acara ini kan nggak tiap minggu ada. Saya mau kasih tahu, berkat hari ini nggak terulang selamanya. Jangan dong, Jangan cuma karena encok sedikit, Anda tidak mau ke gereja. Begitu ada film bagus, biar encoknya 2 kali, iya pergi. Baru gerimis tidak ke gereja. Wah gerimis katanya. Coba kalau mau dapat rezeki, biar banjir berenang. Saya udah kasih tahu. Orang-orang yang sudah sesat pikirannya, kita semualah, termasuk saya juga sebenarnya. Cuman waktu itu saya belum punya kesempatan. Sekarang ada kesempatan, saya tidak lakukan. Bagaimana rumah itu dijadikan simbol kebanggaan, citra diri. Mereka bisa begitu memperhatikan rumah mereka daripada pekerjaan Tuhan. Hal ini seperti bangsa Israel pada suatu masa, di mana mereka membiarkan bait Allah terbengkelai, sementara mereka membangun rumah-rumah mewah mereka sendiri. Memang tempat tinggal adalah kebutuhan primer, karena dianggap begitu primernya, sehingga menjadi kebutuhan jiwa. Ini kan sesat. Makanya saudara yang belum punya rumah, rasalah lengkap hidupmu. Jangan karena merasa cukup karena punya rumah. Miliki sukacita dalam Tuhan. Yang punya rumah pun juga tidak merasa bahagia karena rumah itu. Toh juga semua milik Tuhan. Dan Anda bisa tinggalkan setiap saat. Manusia merasa belum lengkap kalau belum memiliki rumah pribadi. Mereka mempersoalkan tempat domisili di bumi ini. Tapi tidak mempersoalkan bagi mereka rumah di keabadian. Saya mau beritahu saudara, ini tidak mengada-ada. Tidak ada pengembang atau developer yang bisa membangun untuk rumah kekal kita. Nah kita kenal Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakannya manusia, Sang Logos yang bersama Allah Bapa, Yohanes 1 ayat 23, menciptakan segala sesuatu yang bisa dinikmati. Hanya sayangnya manusia memberontak, bumi terkutuk,
sehingga tidak menjadi tempat hunian yang ideal dan permanen. Sekarang Tuhan menyediakan tempat tinggal yang permanen di langit baru bumi baru. Kita yang diajak ke sono, kita itu akan dijemput. Nah saudara ngerti nggak? Saya nggak yakin Anda sekarang sedang hidup dalam suasana penantian. Karena merasa sudah punya rumah di bumi. Tempat lain itu bukan rumah, tempat tinggal yang wajar. Bukan hunian dalam arti yang sesungguhnya. Menurut pikiranmu yang salah. Justru tempat hunian yang sesungguhnya itu di sana. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menjamin adanya rumah tersebut. Jadi kalau saudara masih terikat dengan filosofi bahwa tidak memiliki rumah di bumi berarti belum memiliki ketenangan, belum punya rumah pribadi berarti belum punya ketenangan, masih gelisah, masih terganggu, masih tertekan, masih cemas, Anda tidak menghormati Tuhan. Tuhan ngomong jangan gelisah, jangan taraso. Orang-orang Kristen yang merasa belum lengkap kalau belum punya rumah ini jangan berkata, Tuhan engkau segalanya bagiku. Saya bukan tidak setuju Anda punya rumah. Nanti saya beritahu, rumah itu kebutuhan, tapi bukan citra. Bukan untuk harga diri atau prestis. Kebutuhan pun harus kita anggap sebagai kebutuhan, bukan primer kalau untuk orang Kristen. Yang primer cuma satu, Tuhan dengan kerajaannya langit baru bumi baru, saudaraku. Nggak punya yang lain juga nggak apa-apa. Kalau saudara nggak punya rumah, kerja baik-baik, punya uang, beli. Rumah itu kebutuhan, betul. Kalau dikatakan primer untuk fisik kita di bumi, saya setuju deh, oke. Tapi nggak usah sampai ngotot, terus berdoa Tuhan kasih rumah. Tuhan tahu. Nah ini loh, saudara bersyukur loh Anda di sini mendengar khotbah seperti ini. Kalau di tempat lain kan begini pendetanya, angkat tanganmu siapa yang belum punya rumah. Saya doakan. Saya nggak mau, you nggak punya rumah nggak usah didoakan, kerja baik-baik. Bapakmu tahu kamu membutuhkan. Anda kalau kerja keras rajin giat Tuhan juga memberkati. Kalau punya belilah. Belum punya ya sudah enggak apa-apa. Kalau sampai saya mati belum punya rumah ya enggak apa-apa. Sekarang Anda punya pun you tinggalkan kok. Kalau orang menjadikan Tuhan segalanya, maka jika seandainya belum atau tidak memiliki rumah pribadi, ia tetap merasa lengkap, utuh, bahagia dan tidak berkekurangan. Jadi pengertian kita ini harus benar. Bahwa rumah yang sesungguhnya itu di langit baru bumi baru. Bukan di sini. Harus menempel di sini. Kalau dulu yang namanya hunian rumah itu hanya di bumi. Ini mesti dirubah. Orang-orang Kristen yang tidak mengerti bahwa rumahnya sendiri ada di langit baru bumi baru, berusaha keras bagaimana memiliki rumah pribadi. Saya tidak katakan salah loh punya rumah pribadi, tapi jangan diberhalakan. Sampai saudara lupa memperhatikan keselamatan jiwamu, perubahan karaktermu, proses menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa rumahnya sendiri di langit baru bumi baru, ia berusaha bagaimana rumahnya dibangun sebesar-besarnya, dihiasi, didandani seindah-indahnya. Mereka berpikir bahwa kesempatan memiliki rumah hanya di bumi ini. Kapan lagi kalau tidak sekarang di bumi ini? Ini kan pikiran orang kafir, saudaraku. Dan pikiran semacam ini sudah mengakar dalam pikiran banyak orang. Bagi orang-orang itu kematian berarti hilangnya kesempatan menikmati kehidupan ini, termasuk kesempatan memiliki dan menikmati sebuah rumah. Padahal kematian justru membawa kita menemukan rumah kita sendiri. Makanya jangan sesat seperti orang-orang. Rumah itu seakan-akan firdaus satu-satunya, firdaus di bumi. Mereka tidak dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan yang dimotori oleh citra diri, harga diri, dan kehormatan. Rumah memang kebutuhan primer, tetapi rumah harus diadakan demi memenuhi kebutuhan. Guna mengabdi kepada Tuhan bukan untuk citra diri, harga diri, dan kehormatan. Faktanya, sebagian besar orang memiliki rumah dengan motivasi yang salah.
Sebagian besar orang Kristen memiliki cara berpikir yang salah, bergaya hidup seperti orang-orang yang tidak memiliki janji Bapa, janji rumah Bapa. Dan mereka merasa tidak berdosa dengan gaya hidup yang salah tersebut, sebab hal itu dipandang tidak menyalahi firman Tuhan. Mereka merasa tidak merugikan siapapun, bahkan ada yang berpikir bahwa dengan rumah mewahnya itu dia bisa memuliakan Tuhan. Tuh, orang biar tahu kita anak Tuhan. Bro, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan kemewahan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Keagungan pribadimu yang saleh suci seperti Tuhan Yesus itu yang memuliakan Bapa di surga. Melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Saya mengatakan ini bukan berarti yang punya rumah mewah salah. Setiap kita kan punya klaster yang beda, punya level yang berbeda. Kemewahan itu juga relatif. Ada orang yang memiliki rumah harga belasan sampai kepada ratusan miliar. Oke. Kalau orang yang punya rumah apartemen di luar negeri itu ratusan miliar. 200, 300, 400 miliar. Kalau itu memang bagiannya, silahkan. Dan apa sih artinya duit? Tuhan juga nggak ngitung. Kau pikir Tuhan itu ngitung apa? Enggak. Sikap hati yang penting. Kalau Anda memang kelompok konglomerat, tamu-tamunya para pejabat tinggi, menteri dan lain-lain, nggak mungkin dong punya rumah di Tanah Abang Bukit yang parkirnya mesti 300 meter dari rumah, jalan kaki becek-becek. Paham ya saudara? Nggak mungkin dong Anda punya apartemen yang kalau tamu datang narik kursi sana, taruh kursi sini, Anda nggak cukup sebagian ditikar. Kan saya juga nggak mengatakan itu salah. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan memberikan kita kepercayaan. Berkat-berkat itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, apalagi untuk kehormatan. Tetapi untuk kepentingan kerajaan surga. Sebab ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, segenap hidup kita milik Tuhan. Yang kita contoh harus Tuhan Yesus. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kalau saya ingat ini, saudara, Tuhan kita itu begitu merendahkan diri. Oh, kok kita lain? Siapa yang kita ikuti? Saya khotbah begini itu bukan maksud saya mau nyakitin siapapun. Saya juga jadi disorot, di center. Kalau Pak Eras gimana? Rumah saya cuma 120 meter, saudaraku. Bangunannya enggak tahu berapa ya, 180 atau berapa. Kalau masuk rumah, gang saya jalan itu 2 mobil harus pelan-pelan. Kalau nggak tabrakan itu spionnya. Kalau malam udah susah aja karena banyak mobil diparkir di pinggir. Saya nggak ada niat untuk pergi. Dulu sebelah saya dijual, waktu itu saya ada uang rasanya, cukup. Saya nggak beli. Atau saya usahakan saya bisa. Sekarang jadi 3 atau 4 atau 5 M. Istri saya sometimes mention, tuh sekarang jadi mahal. Saya bilang dulu Tuhan nggak suruh. Saya ngomong begini bukan untuk dipindahkan bro. Saya udah puas tinggal di situ. Itu pun saya miliki baru tahun 2009. Hari ini pun masih kredit. Nggak tahu sampai kapan. Kredit bro. Saya sudah punya uang dari dulu untuk bisa cash. Tapi uang itu saya pakai untuk pelayanan. Tuhan tahu saya nggak ngarang. Buat apa saya cash kalau saya bisa kredit? Uang pakai untuk pelayanan. Negara kayak mesti bantu saya dong. Saya warga negara. Bunga kecil, kasih saja. Gitu saudaraku. Saya bukan orang nggak menderita. Menderita, tapi bukan orang miskin. Saya punya uang. You bayangkan kalau saya khotbah dengan 1 minggu 10-11 kali. Saya pembicara utama. Belum dapat setoran dari belakang. Ngerti nggak? Cius. Sentuh. Jadi saya ini juga ngerti. Saya bukan orang miskin. Dalam arti tidak punya uang. Saya sudah jadi pendeta sejak 10-15 tahun yang lalu. Jadi maksudnya kalau 20 tahun yang lalu sudah jadi pendeta yang dikenal. Udah khotbah di mana-mana dengan PK yang cukup atau persembahan kasih yang cukup. Tapi dengan penderitaan itu, dengan kekecewaan itu, saya berubah. Jadi saya tidak menyesali hari ini. Sebab kalau saya tidak seperti itu, saya tidak bertobat. Jadi pendeta masuk neraka.
Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Guruku, Tuhanku, majikanku seperti itu. Masa aku mau cari kenikmatan di bumi ini? Kenikmatanku di langit baru, bumi baru. Dan saya mengajak saudara untuk berpikir begini. Ini gak konyol. Tapi kalau Anda gak mau, please deh, gua gak maksa. Fokus hidup orang percaya harus tertuju kepada kenikmatan hidup di dalam kerajaan surga nanti. Bukan di bumi. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri tidak memiliki kenyamanan seperti kenyamanan yang dimiliki manusia lain. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita kan harus ikut cara hidupnya. Waktu Tuhan mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan sedang berbicara kepada orang yang mengatakan, Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun kau pergi. Seakan-akan Tuhan berkata, ngerti gak ikut aku itu menderita. Saya gak tahu hari ini kenapa jadi begini. Datanglah kebaktian kepada rohani. Engkau yang belum punya rumah, sertifikatmu bermasalah, saya doakan. Kok jadi gitu ya? Kalau sudah ada masalah sertifikat Anda memang salah, ya udah kalah. Ya udah. Tapi miskin dong Pak. Ya otakmu yang miskin. Memang tidak mudah. Tapi kalau Anda nanti melihat kekekalan, Anda akan tahu betapa beruntungnya kita mengenal satu pribadi yang bisa jadi pengembang rumah di kekekalan. Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan keadaan yang kecewa begitu berat saudaraku, saya baru bisa mengerti. Oh begitu ya. Jadi waktu meninggalkan asrama, saya tahu saya khotbah ini banyak orang dengar. Tapi memang itu fakta. Saya kecewa sekali dengan pendeta-pendeta itu. Sangat kecewa. Tapi sekarang saya sudah mengampuni. Dan saya nggak boleh marah. Karena saya berjuang ini bukan untuk manusia kan. Nah itu saudaraku. Saya sudah sembuh. Sekaligus saya berubah saudaraku. Pasti Kristen nggak begini gitu. Dari keadaan itulah saya baru bisa ngerti. Oh begitu ya. Kalau saya tidak mengalami proses itu, saya tidak bisa nyanyi. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Nggak bisa. Nah mungkin khotbah saya dianggap konyol. Ini nggak normal Pak. Kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, dia tidak khotbah yang lain saudaraku. Dia akan khotbah apa yang pernah dikhotbahkan 2000 tahun yang lalu. Yang sekarang saya ulangi lagi. Khotbah macam apa sih yang kau harapkan? Siapa yang belum punya rumah angkat tanganmu, saya doakan. Itu bukan khotbahnya Tuhan Yesus. Kau kerja baik-baik, punya duit beli rumah. Lihat orang-orang yang salah itu. Buat dia buat semewah-mewahnya. Ya memang kalau itu ada unsur bisnis, ada unsur relasi, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk prestis harga dirimu, kamu tidak ngerti kamu. Bro, you ikutin khotbah saya lengkap ya. Mewah itu relatif. Yang penting jangan sampai engkau menggunakan milik Tuhan untuk kehormatanmu dan kepentingan pribadi. Yang tahu itu hanya kamu dan Tuhan. Ngerti nggak? Dan minggu ini Tuhan mengajarkan satu hal yang luar biasa. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Tuhan mengajar begini. Kamu jangan berusaha membela diri atau membuktikan kamu baik di mata orang lain. Buktikan kebenaranmu dari kamu sendiri. Buktikan. Kau buktikan pada dirimu sendiri. Yang kamu tahu apa itu yang baik, lakukan. Buktikan kepada dirimu sendiri. Kalau kamu tidak berusaha membuktikan kepada dirimu sendiri, kamu pasti munafik. Terserah orang nilai apa, buktikan kepada dirimu sendiri. Kalau kita mikir sesuatu yang negatif, yang bisa ngelihat siapa? Diri kita. Buang. Sudah ngerti saya ngomong apa ini? Amin?
Buktikan pada dirimu sendiri. Kita mau berpenampilan baik, rohani, tidak bercela dan lain-lain. Buktikan pada dirimu sendiri. Nggak ngerti saudaraku, kenapa jadi rusak begini saudara kekristenan. Saudara kalau sekarang mendengar kebenaran ini, berubahlah. Saya kalau menyampaikan khotbah yang berbeda dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, saya mampus, tahu nggak? Celaka, terkutuk. Waduh, pendeta itu dihakimi dengan ukuran yang beda. Mengatasnamakan Tuhan loh. Apalagi kalau doa kita dari hatimu ya Bapak. Nah kalau khotbah yang lain bukan dari hati Bapak, apa nggak mampus saya saudara? Lalu saya dapat apa? Saya tahu sebagian besar saudara itu belum mampu menghayati bahwa rumahmu di surga itu engkau tidak mampu menghayati. Engkau belum mampu menghayati. Karena sudah terlalu lama kita punya pola pikir salah. Kalau saudara mau mendengar ajaran Tuhan Yesus yang benar itu seperti ini. Seperti ini. Kalau saudara masih mau menikmati dunia seperti anak-anak dunia yang tidak memiliki janji rumah Bapa, saudara tidak menghormati Tuhan Yesus. Malaikat kalau boleh ngomong di sini, dia ngomong gini, kamu tolol, rumahmu itu luar biasa. Satu negeri yang luar biasa indahnya. Kenapa kamu kok masih mikirin dunia dengan cara seperti anak dunia memikirkannya? Kalau Anda mampu kontrak rumah yang 50 juta, jangan cari yang 100 juta. Kalau Anda bisa beli rumah yang harga 200 juta, tidak usah mimpi yang 600 juta. Kalau ini lebih besar Pak, ya sekarang aja beli yang ada. Tapi banjir Pak, banjir nggak tiap hari Bu. Nanti kalau punya uang kita cari lagi yang nggak banjir. Kenapa? Kalau engkau mampu beli rumah yang harga 3 miliar, nggak usah mikir yang 10 miliar. Kalau engkau mampu 10 miliar, karena itu bagianmu, ya belilah, nggak masalah. Jangan membangun citra diri dari rumah dan kemewahanmu. Amin saudara. Ya. Nah, orang kalau percaya bahwa rumahnya di surga dan dia menghormati perkataan Tuhan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali lagi menjemput kamu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Ini raja di atas segala raja, Bo. Dia raja di atas segala raja, jemput kita. Oh itu mah akal-akalannya pendeta. Tuhan yang ngomong, lu jangan macam-macam. Tuhan yang ngomong. Saya pilih ini. Saya yakin ini. Makanya selama di dunia, kita harus bebenah diri untuk satu natur dengan dia. Alkitab mengatakan, jika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam keadaannya. Itu homoios yang artinya senatur. Sekarang kita belum ketahuan senatur nggak dengan Tuhan Yesus. Nanti baru ketahuan. Nah kalau fokus hidup orang kepada kesenangan dunia, dia tidak mungkin senatur dengan Tuhan. Dia akan serupa dengan dunia ini. Sedangkan kita harus serupa dengan Tuhan. Jadi orang percaya yang benar adalah orang percaya yang menunggu jemputan. Mengapa banyak orang yang tidak serius mempersiapkan rumah kekalnya? Sebab mereka berpikir bahwa masih selalu ada waktu untuk itu. Mereka berpikir selalu masih ada waktu untuk itu. Mereka tidak menyadari dan tidak mau mengerti ada dua hal. Yang pertama, akhir kehidupan manusia bisa terjadi setiap saat. Anda tidak tahu siapa yang akan menjemput saudara. Dan Anda tidak tahu kapan itu. Makanya pastikan yang menjemput Tuhan. Atau kalau Tuhan belum datang, malaikat yang menjemput kita. Yang kedua, Anda harus mengerti kalau Anda menunda terus, warna jiwamu terlanjur rusak. Sama dengan dunia ini, Anda nggak bisa diperbaiki. Amin. Amin. Wah, Pak, kita dengar begini, kita takut juga nih Pak. Enggak, ini paling benar. Amin. Khotbah ini tidak bermaksud menarik uang saudara.
menarik hati saudara, jiwa saudara. Jadi jangan sampai Anda tuh ngerti nggak, jemputan itu nggak tahu kapan. Yang kedua, engkau udah bertobat, engkau tidak akan pernah bisa diubah. Saya itu sudah hampir nggak bisa diubah. Kalau nggak dihajar Tuhan tahun 2009, hari ini Erasus rusak loh. Itu pun mulai proses. Saya seperti saudara kok. Cuma pintar menyembunyikan dosa aja. Iya, tapi kita sekarang nggak mau salah. Amin. Saya mau ngajak saudara ke surga. Ini tulus. Saya seakan-akan ingin mengatakan begini. Nanti kalau aku di surga, ibu jangan tidak ada di sana. Ini serius. Ngerti nggak? Jemputan. Jadi kita ini seperti anak sekolah yang tunggu jemputan gitu, nunggu gini. Jangan main-main sendiri sampai dijemput nggak tahu. Amin, saudara. Kalau hari ini saudara bukan orang hebat, Anda meninggal mungkin yang ngubur hanya Pak RT dan pendeta. Yang kalau susah, gereja akan menolong saudara dari peti mati, pelayanan, sampai di kuburan tanpa bayar. Kalau ada orang meninggal, kita mesti melayani the best. Pendeta-pendeta tidak boleh menolak disuruh khutbah. Saya bukan marah, saya murka. Dan tidak akan terima persembahan. Kecuali orang kaya raya mau kasih persembahan untuk pendeta, sahabat-sahabat saya boleh. Tapi kalau jemaat umumnya, jangan. Kita mau melayani. Mungkin Anda jadi bukan orang kaya. Beda dengan orang yang kaya yang kalau meninggal itu bisa 5 ruangan disewa sendiri. Anda tahu nggak kalau menghias di dalam rumah duka itu cuma kain bunga 75 juta. Saya nggak bisa ngerti. Kok mahal bener ya? Kalau bisa pasang sendiri nggak boleh. Saya pasang sendiri nggak boleh. Oh. Tapi kalau sampai 5 ruangan bisa ratusan juta sampai miliar. Pohon-pohon, wah semua kain, kayak hutan. Loh ini bener, saya sudah urusan ke orang meninggal juga bisa lawan saya. Kan urusan pendeta, saudaraku sekalian. Saya ya, lihat itu, kayak bener ya. Itu ya di sampingnya prasmanan. Ada bubur, kuetio, ronde yang hangat-hangat. Sampai es krim yang mahal. Wah itu bunga-bunga berantakan, banyak banget. Itu kalau diantar itu 1 kilo ada loh. Wah mobil kita mau lewat itu sudah ada yang jaga di pintu gerbang tol. Wah kita lewat aja gini. Tapi saya mau kasih tahu, yang penting bukan siapa yang mengantar, tapi saya menjemput. Kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, kamu dijemput Tuhan. Kita nggak tahu kapan jemputan itu datang, saudaraku. Nah kalau saudara tidak mulai sekarang sungguh-sungguh, saudara mau jadi apa? Makanya setiap acara, sebisa-bisanya Anda hadirlah. Bawa aku ke sana, ngerasa, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin saudara bersyukur loh ketemu ini saudara. Memang tidak menjanjikan di bumi, tapi menjanjikan di kerajaan Allah. Di bumi Tuhan pasti pelihara kita. Oleh sebab itu tetaplah setia. Amin.